Ya, jadi ada beberapa klasifikasi. Klasifikasi yang paling dekat kepada Islam adalah hunafa, orang-orang yang hanif. Ya, kisah tentang Waraqah bin Naufal misalnya. Kalau aku diberikan umur panjang, aku akan menjadi pembela yang pertama. Apa yang kau sampaikan? Ya, bahwa ini benar-benar wahyu dari Tuhan, kata Waraqah bin Naufal. Nah, orang-orang model begitu benar tadi, tidak pernah bersinggungan juga dengan penyembahan-penyembahan berhala. Ya. Nah, yang kedua, lapis kedua, kalau hunafa itu dia juga mempelajari kitab-kitab sebelumnya. Ya. Nah, lapis kedua ini ya tidak pernah bersinggungan dengan kitab-kitab samawat sebelumnya. Apalagi Mekah, orang nggak pernah, sebagian ummi, buta huruf. Ya, tapi mereka menjadi bagian memang dari tradisi penyembahan berhala yang ada itu. Ya, dan dengan akal mereka tidak melakukan upaya-upaya untuk merubah atau menghilangkan lah ya. Karena memang risalah belum ada, khusus untuk Abdul Muthalib misalnya, gitu loh. Ya, jadi sebagai merbot Masjidil Haram, ya sudah, itu aja tanggung jawabnya. Ketika Ka'bah mau diserang sama Abraha, Abdul Muthalib yang maju depan. Gitu, ya. Nah, yang sebelum risalah turun itu disebut ahlul fatrah. Jadi kalau dalam banyak kajian-kajian para ulama itu, ya, menyerahkan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bahkan kalau mengambil ayatnya itu ada yang berdalil dengan wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasulah. Kami tidak akan mengazab mereka sampai kami mengutus seorang rasul. Ya, adapun Abu Thalib memang tidak dijelaskan ya riwayat yang menyatakan bahwa Abu Thalib di rumahnya ada berhala atau apa, tapi tidak. Jadi tidak sampai di rumahnya ada berhala segala macam. Ya, cuma menjadi bagian dari mereka orang-orang musyrikin. Apalagi sudah jelas-jelas diajarkan kepada Abu Thalib oleh Rasul untuk mengucapkan la ilaha illallah, gitu. Ya, jadi itu beberapa hal yang tadi ditanyakan, insyaallah. Kemudian terkait dengan kondisional yang Nabi hadapi dengan kondisional kita sekarang ini, sebetulnya ya semuanya ya plus minus secara substansi sebetulnya sama, hanya saja packaging, kemasan, istilah apapun yang lainnya sangat berbeda. Ya, artinya kalau kita bicara tentang black campaign, tentang image yang buruk, stigma, ya kan? Ya, ya, memang nggak jauh dari itu, hampir sama juga. Ya. Bagaimana mendowngrade citra dakwah Nabi Muhammad ini terkesan sesuatu yang membahayakan dan patut ditolak, patut diwaspadai. Sebetulnya yang kita perhatikan kan, prihatin sekarang begini, ISIS bikinan mereka, Amerika dibiayai persenjataan yang luar biasa hebat. Ini mirip kayak ya remote control aja itu. Jika dibikin kuat, remote-nya wah luar biasa, dalam waktu sekejap itu alat persenjataannya sangat canggih. Tapi ketika saatnya harus kemudian dilemahkan, ya tinggal aja dibuat lemah, selesai. Ya. Nah, ketika lemah, kemudian akhirnya sekarang pada posisi yang sangat ditaklukkan, ya tinggal akhirnya tuh ya PR yang menyisa tuh kita juga yang kena itu semua. Ya. Sehingga ya menjadi stigma juga kan, ya, apa-apa dikaitkan Islam, aduh ya Allah ya Rabb, ya. Jadi udah dapat 2 kali mereka, ya, orang yang sangat dengki dengan Islam udah banyak dapatnya mereka. Udah dunia Islam hancur lebur, ya acak-acak, ya dikacaukan semua. Setelah kacau tuh seolah-olah di framing, nah inilah Islam, inilah Islam Arab misalnya tuh.
Padahal tadinya Syria itu negeri damai, tenang, para ulama banyak, masjid, tahfiz Quran di mana-mana. Ini Sirah ini nih, salah satu ulamanya itu Allahu yarham Said Ramadan Al-Buti. Itu ulama sangat santun, baik di Syria dikenal, ya, begitu moderat, ya. Itu udah. Jadi diporak-porandakan begitu dunia Islam, lalu kemudian di framing. Nah, itulah Islam seperti itu. Nah, kita sebetulnya menghadapi hal-hal seperti itu ya kita mengikuti apa yang disikapi oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetap terus istiqomah, terus dengan sabar, terus dengan tidak mengurangi prinsip-prinsip keyakinan kita kepada Islam ini. Itu saja. Ya, sabar, terus melakukan upaya-upaya, melakukan ikhtiar, melakukan terobosan-terobosan, gitu. Jadi dalam kondisi begitu tuh yang diajarkan oleh Nabi, jangan diam. Ya. Kalau diam, tidak melakukan apa-apa sama sekali, ya itu akan lewat itu. Ya, anak cucu keturunan berikutnya, wallahu alam begitu. Nabi kan dari awal tuh memikirkan untuk depan. Oke, sampai Nabi ke Taif, sampai Nabi nanti ke Yasrib, Madinah dan sebagainya, ya, bukan untuk memikirkan ke depan. Jadi tidak diam, bergerak, tapi ya tetap ya dengan menjaga kebaikan dan kemaslahatan. Wallahu a'lam bishawab. Saya rasa cukup sekian, sudah lewat 8 menit dari waktu syuruk, 10 menit malah sudah cukup. Insyaallah kita buat salat syuruk 2 rakaat. Kita tutup dengan hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.